Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, dan izinnya maka Allah permudahkan saya untuk dapat menerima apa yang disampaikan oleh Mas. Syukur. Cuma ada satu persoalan yang saya ingin bertanya, yang mana dikatakan oleh ahli-ahli fuqaha ataupun ahli-ahli hadis, orang-orang sufi mengatakan bahwa syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat itu tidak boleh dipisah-pisahkan ataupun dia berkesinambungan. So, di sini timbul ketidakpahaman saya tentang syariat. Apa yang saya pahami tentang syariat itu ialah satu peraturan dalam kehidupan. Ini yang dapat saya pahami daripada yang diterangkan yang diterangkan oleh ustadz-ustadz, para imam-imam dan sebagainya. Sebarangkali bagi pandangan ahli-ahli makrifat, syariat ataupun tarikat, hakikat, ma'rifat itu berbeza. Jadi bolehkah Mas terangkan kepada saya tentang bagaimana yang dikatakan syariat menurut ahli ma'rifat? Jadi itu saja yang saya dapat kemukakan kepada masa ini. InsyaAllah mudah-mudahan dapat dijelaskan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kalau kita belajar babakan syariat, babakan thariqah, babakan hakikat, dan babakan ma'rifat yang ada di luar diri, maka pastilah banyak perbedaannya, banyak perselisihannya, tidak sinkron. Maka dari itu kami jelaskan yang simpel saja, yang simpel, yang mana nantinya babakan syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifat akan menjadi esah, menjadi ahad. Maka dari itu kita pelajari syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifat yang ada di dalam diri, yang ada di dalam kitab diri manusia, yakni Al-Quran Qadim, yakni kitab kehidupan, yakni kitabnya sendiri. Bila kita merujuk kitab-kitab yang ada di luar diri, maka pasti banyaklah perbedaannya, maka akan jelimet, ruwet, dan tidak ada titik temunya, tidak ada benang merahnya. Maka dari itu kita tarik benang merahnya, apa yang diperdebatkan pada babakan syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifat yang ada di luar diri, kita tarik benang merahnya yang ada di dalam diri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, selama ini kita mengira, kita meyakini, kita mengakidahi di dalam hati bahwa syariat itu lebih wujud daripada makrifat.
yakni manusia lebih wujud daripada Allah sebagai pencipta manusia. Terbukti selama ini Allah kita goibkan, kita tiadakan di hati kita, yang ada hanya wujud diri manusia kita sendiri yang merajai, yang mentuhani seluruh gerak-gerik langkah tindak tanduknya badan ini untuk bersyariat. Maka dari itu kita kaji tentang syariat toreko, hakikat dan makrifat yang ada di dalam diri. Marilah kita kaji satu persatu, simak dengan seksama, masukkan ke dalam hati. Yang pertama adalah syariat. Apakah benar? Apakah mungkin syariat itu lebih wujud daripada makrifat? Apakah mungkin manusia lebih wujud daripada Allah? Mari kita buktikan, mari kita realitakan, mari kita aplikasikan, kita logikakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syariat. Apakah syariat itu? Syariat itu adalah segala bentuk wujud yang kita saksikan di luar diri kita. Coba kita pandang area sekitar kita. Ada gunung, ada lautan, ada hutan, ada bangunan, ada persawahan, ada mobil, ada motor, ada manusia, ada hayawan, ada tumbuhan, dan sebagainya. Nah, seluruh itulah yang disebut syariat. Wujudnya syariat. Semua itu nyata di depan mata kita. Semua jelas nampak, nyata. Inilah yang disebut syariat. Badan kita, coba perhatikan, lihatlah badan kita, tangan kita, kaki kita, bisa kita pegang, bisa kita wujudkan keberadaannya lewat mata kita. Jadi pada intinya seluruh yang wujud di luar diri yang selain Allah inilah syariat. Selama ini manusia merasa bahwa wujudnya syariat ini lebih nyata daripada wujudnya makrifat. Jadi pada intinya selama ini kita mengakidahi, meyakini bahwa makhluk itu lebih wujud daripada Allah pencipta diri makhluknya. Coba kita hayati akidah dan keyakinan seperti ini. Apakah tidak salah bila berkeyakinan seperti ini? Mana mungkin makhluk itu lebih wujud daripada Allah sebagai pencipta makhluk? Coba kita timbang, kita tafakuri akidah dan iman kita selama ini. Apakah mungkin gunung, sawah, hutan, lautan itu lebih wujud daripada Allah pencipta semua itu? Nah, selama ini kan kita mewujudkan makhluknya daripada mewujudkan sang Khalik, penciptanya. Inilah babakan syariat, yang mana diutamakan babakan luar dirinya, yang merasa bersyariat. Apakah iya sih syariat itu lebih wujud daripada makrifat? Mari kita buktikan bersama. Sementara ini, selama ini kita menyaksikan kewujudan syariat-syariat itu. Dan kita meyakini, mengakidahi di dalam hati kita bahwa syariat itu lebih wujud, lebih nyata daripada makrifat. Mari kita buktikan yuk, kita berjalan-jalan menuju Torekoh. Jadi Torekoh itu apa? Torekoh itu adalah sifat penglihatan
mata kita, dari mata menuju ke syariat, dari toreko menuju ke syariat. Sifat penglihatan dari mata menembus ruang kosong menuju gunung, dari mata menembus ruang kosong menuju hutan, dari mata menembus ruang kosong menuju lautan. Siapakah ruang kosong ini? Nanti kita jelaskan. Jadi hakikat torekoh itu adalah sifat penglihatan mata kita. Jadi dengan jalan torekoh penglihatan mata inilah, maka seluruh apa yang kita lihat pasti bisa kita wujudkan. Jadi dengan sifat penglihatan mata ini, inilah yang disebut torekoh. Jalannya mewujudkan hutan, jalannya mewujudkan gunung, jalannya mewujudkan lautan, jalannya mewujudkan manusia, apa-apa dan siapa-siapa. Dengan jalan torekoh inilah, maka wujudlah segala sesuatu yang kita pandang. Jadi kira-kira saya bertanya kepada Anda, kira-kira lebih wujud mana antara seluruh syariat dengan torekoh? Coba Anda resapi di hati Anda, lebih wujud mana kira-kira antara seluruh syariat yang kita pandang ini dengan wujudnya sifat penglihatan mata, dengan torekoh? Pasti bagi hati yang jernih akan mengatakan, oh ternyata syariat itu tidak ada goib tanpa torekoh, tanpa penglihatan mata, tanpa sifat lihat yang ada di mata. Jadi siapakah yang mewujudkan seluruh syariat-syariat yang kita pandang? Yang mewujudkan seluruh syariat-syariat yang kita pandang di luar diri kita adalah torekoh inilah yang mewujudkan. Sifat lihat inilah yang mewujudkan seluruh syariat-syariat yang ada di luar diri kita. Tanpa ada sifat lihat, maka seluruh syariat-syariat itu akan hancur, akan fana, akan goib dalam pandangan mata kita ketika mata kita terpejam. Contoh, Anda duduk-duduk di tengah hutan. Ketika Anda terbangun, maka nyatalah pohon-pohonan yang besar, nyatalah hayawan-hayawan, burung-burung yang berkicau indah akan nyata dan wujud dalam pandangan mata Anda. Ketika kita sudah tertidur nyenyak, senyenyak-nyenyaknya, kira-kira apakah masih wujud syariat-syariat yang Anda, yang kita pandangi tadi? Wujudnya tumbuh-tumbuhan, wujudnya burung-burung, wujudnya hayawan, wujudnya gunung, wujudnya hutan, apakah masih wujud di dalam pandangan Anda? Nah, kan semuanya sudah hancur lebur ketika kita sudah tertidur. Nah, kira-kira lebih wujud mana antara syariat dan torekoh? Nah, maka torekohlah yang lebih wujud daripada syariat. Tanpa torekoh, tanpa sifat penglihatan, maka syariat, maka segala sesuatu itu tak akan pernah wujud di hadapan kita. Seumpama ada orang buta. Orang buta tidak dapat menyaksikan segala sesuatu, gemerlapnya dunia. Karena jalan untuk mewujudkan gemerlapnya dunia yang ada di depannya
tidak ada alatnya, yakni torekohnya tidak berfungsi, matanya buta, maka tidak akan wujud seluruh apa yang bisa diwujudkan oleh mata, karena torekohnya tidak ada. Seumpama torekohnya ada, maka terwujudlah apa-apa yang kita lihat. Segala sesuatu yang kita lihat, beraneka ragam syariat-syariat yang ada di depan kita, bisa kita nyatakan, bisa kita wujudkan dengan alat, yakni torekoh, jalan untuk mewujudkan segala sesuatu. Nah, makanya ta'ala bahwa sesungguhnya syariat itu tidak ada, bahwa sesungguhnya syariat itu gaib, fana, tanpa adanya torekoh. Torekoh itu pandangan mata, penglihatan. Jadi di sini saya tidak menerangkan babakan syariat dan torekoh seperti yang ada di luar sana, karena yang ada di luar sana itu, di luar badan, penuh banyak perdebatan dan perbedaan, karena kita sama-sama mencari kebenarannya sendiri sesuai dalil-dalil yang diyakininya. Maka bacalah kitab diri Al-Quran Qadim, kitab hidup kita, kitab sejarah terwujudnya diri manusia kita, yakni ada di dalam diri kita sendiri. Kira-kira syariat dan torekoh bisa kita pahami bahwa sesungguhnya syariat itu tidak wujud, tidak ada tanpa torekoh, yakni tanpa jalan penglihatan pada mata. Maka jelaslah bahwa syariat itu tidak wujud tanpa torekoh. Dengan torekoh lah maka wujud syariat. Bila torekoh tidak ada, maka syariat pun juga tidak ada. Oke, kalau kita sudah memahaminya, mari kita berjalan-jalan lagi menuju hakikatnya. Apa yang dikatakan hakikat diri itu? Hakikatnya adalah badan kita ini, mata kita ini. Jadi wujud badan kita inilah yang disebut hakikatnya. Hakikat apa? Hakikat terwujudnya segala sesuatu, hakikat terwujudnya alam semesta ini, hakikat terwujudnya hutan, gunung, sawah, lautan, manusia, hayawan, dan tumbuhan, dan bermacam-macam yang kita saksikan yang ada di syariat. Maka dari itu, hakikat badan kita inilah hakikatnya. Bola mata kita inilah hakikatnya. Coba kita tafakuri di dalam hati. Kira-kira syariat yang ada di luar diri kita itu gunung, lautan, hutan, persawahan, manusia, hayawan, dan segala apa-apa dan siapa-siapa yang kita syariatkan, yang kita pandang itu sebenarnya siapa yang menciptakan? Siapa yang mengadakan? Dan siapa yang mewujudkannya? Coba perhatikan di dalam hati kita yang terdalam. Logikanya begini. Seumpama kita tidak terlahir ke dunia ini, kira-kira apakah seluruh syariat-syariat yang kita terka selama ini wujud? Apakah bisa wujud? Tanpa adanya diri kita, tanpa adanya kelahiran diri manusia kita, tak akan wujud, bukan? Syariat dan toreko tak akan pernah wujud tanpa hakikat. Jadi syariat yang kita saksikan, alam semesta yang kita wujudkan ini tak akan pernah wujud tanpa kehadiran badan-badan kita di dunia ini.
Seumpama kita tidak terlahir, apakah kita bisa mengerti, apakah kita bisa tahu bahwa Allah menciptakan alam semesta ini? Jika kita tidak dilahirkan, berarti kan kita tidak tahu apa-apa. Tidak tahu gemerlapnya dunia, tidak tahu gebiarnya dunia. Jika kita tanpa dilahirkan ke dunia ini. Jadi wujud nyatanya gebiarnya dunia, jadi wujud nyatanya syariat-syariat yang kita saksikan selama ini, kan karena ada wujudnya badan kita, karena ada wujudnya mata kita. Sehingga dari hakikat mata menuju torekohnya, sifat penglihatannya, maka wujudlah seluruh syariat-syariat yang kita pandang. Nah, kira-kira kita sekarang bisa menilai, bisa menimbang, kira-kira lebih wujud mana antara syariat-syariat yang kita pandang itu dengan hakikat badan kita ini. Lebih dulu mana wujudnya segala sesuatu dengan wujudnya badan kita ini? Kan lebih dahulu wujudnya badan kita ini ketimbang segala sesuatu syariat yang kita saksikan. Tanpa kewujudan diri badan manusia ini, maka seluruh syariat tidak akan pernah bisa kita saksikan. Bisa dipahami? Nah, berarti hakikatlah yang lebih wujud daripada toreko. Badan inilah yang lebih wujud daripada toreko penglihatan pada mata. Dan penglihatan mata ini yang akan menunjukkan jalan mewujudkan seluruh syariat-syariat yang kita lihat, yang kita wujudkan. Maka syariat itu hakikatnya gaib, hakikatnya tiada tanpa Allah. Maksudnya tanpa badan-badan kita ini. Jadi seumpama jika badan kita ini tidak ada, apakah ada sholat? Apakah ada zakat? Apakah ada puasa? Apakah ada haji dan ibadah-ibadah yang lain? Adanya seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan, adanya seluruh sholat-sholat yang kita kerjakan, adanya seluruh ibadah-ibadah yang kita kerjakan, kan karena adanya badan kita ini. Tanpa adanya badan ini, tanpa adanya hakikat badan kita ini, apakah syariat-syariat itu akan wujud? Apakah kita bisa sholat? Apakah kita bisa zakat? Apakah kita bisa puasa? Apakah kita bisa haji? Tanpa badan. Nah, berarti kan artinya bahwa sholat, ibadah, dan seluruh ibadah itu lebih wujud mana dengan badan kita. Kan lebih wujudan badan ini daripada sholatnya. Lebih wujudan badan ini daripada ibadahnya. Lebih wujudan badan ini hakikatnya ketimbang syariat-syariat yang kita lakukan di luar diri kita. Tanpa adanya badan, maka kita tak akan bisa bersyariat. Jadi syariat itu selalu nyambung dengan hakikatnya, tidak berjalan sendiri-sendiri. Karena tanpa hakikat maka syariat tak ada. Tanpa hakikat maka torekoh tak ada. Dengan hakikatlah maka torekoh ada. Dengan hakikatlah dan maka syariat-syariat itu akan terwujud. Jadi pada intinya badan inilah hakikatnya yang lebih wujud daripada syariat-syariat yang kita perbuat selama ini. Karena selama ini kita hanya memandang wujud luarnya saja, maka kita buta memandang kitab yang ada di dalam diri kita. Kita sibuk
mengkaji kitab-kitab yang ada di luar diri. Al-Quran dan hadis kita sibuk membahasnya, padahal sumber dari segala sumber kitab-kitab yang ada di luar sana itu Al-Quran, hadis, Zabur, Taurat, dan semua kitab-kitab yang ada di luar diri semuanya bersumber dari kitab yang ada di dalam diri, yakni Al-Quran Qadim. Siapakah Al-Quran Qadim? Hayatullah, dialah Al-Quran Qadim. Jadi tanpa Allah maka kitab-kitab itu tak akan bisa kita saksikan. Kira-kira bisa dipahami tentang hakikatnya, yakni badan-badan inilah dan mata inilah hakikatnya. Mari kita berjalan-jalan lagi menuju makrifatnya. Makrifat, apa sih yang dimaknai makrifat itu? Makrifat itu adalah zat yang menciptakan badan dan mata ini, yakni zat yang menciptakan, yang melahirkan badan-badan ini. Jadi Allah tidak melahirkan, tapi Allah menciptakan. Hayatullah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah, dialah hidup yang kekal. Lagi terus-menerus menghidupi makhluk-makhluknya. Coba kita perhatikan, kira-kira apakah hakikat ini bisa lahir sendiri? Apakah badan-badan manusia ini bisa terlahir sendiri tanpa adanya kehidupan, tanpa adanya Allah, tanpa adanya makrifat? Makrifatullah, hayatullah, sejak dahulu kala, sejak cikal bakal badan ini masih berupa tanah, Allah lah yang menghidupi tanah, sehingga tanah diperjalankan oleh Allah, disuapi makanan, diminumi, dicukupi segala kebutuhannya, sehingga tanah ini berkembang biak menuju kepada tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuh-tumbuhan itu diperjalankan lagi cikal bakal badan ini oleh Allah, oleh hidup, oleh makrifat. Diasupi lagi, dicukupi lagi segala kebutuhannya, disuapi, dimakani, diminumi, sehingga menjadi berkembang, menjadi hasil buah-buahan di dalam tumbuh-tumbuhan itu. Ada sayur mayur, ada buah-buahan, ada beras, ada padi, dan sebagainya. Disitulah Allah memperjalankan manusia. Di dalam Al-Quran, Allah menghidupkan manusia 2 kali dan Allah mematikan manusia 2 kali. Kapan Allah menghidupkan manusia? Mulai menghidupkan manusia sejak dari tanah itulah dihidupkanlah tanah itu sampai menuju bayi. Itulah kehidupan manusia yang pertama. Kemudian dimatikan lagi manusia ketika detik-detik akil balik. Manusia merasa menjadi Tuhan, bahwa hidup ini, badan ini milik manusianya. Jadi pada intinya kematian di sisi Allah bukan matinya badan, akan tetapi matinya kesadaran diri akan bertuhan. Itulah kematian di sisi Allah, yakni matinya jiwa, matinya berketuhanan kepada Allah. Terus kita lanjutkan lagi, ketika buah-buahan, sayuran dan padi dimakan oleh hidup, dimakankan oleh hayatullah yang ada di kedua orang tua kita, maka dengan makanan dan minuman itu jadilah sel sperma dan sel telur. Kemudian dipertemukan kedua orang tua kita, maka jadilah kita gumpalan darah. Setelah jadi gumpalan darah, maka jadilah diperjalankan lagi, dibimbing lagi oleh hidup, dijaga lagi oleh hidup, dijadikan gumpalan daging. Nah, di dalam gumpalan daging itulah ditegaskan lagi oleh Allah, kutiupkan rohku, kutiupkan kehidupanku,
ditegaskan lagi bahwa hidup ini Allah, bukan rohnya manusia, bukan hidupnya manusia. Bagaimana mungkin manusia punya hidup sedangkan manusianya tidak tahu apa-apa? Ketika saat jadi tanah sampai menjadi gumpalan daging, manusia tidak tahu menahu apa-apa. Inilah bukti nyata bahwa hidup dan badan ini bukan milik manusianya. Maka dari itu setelah diperjalankan sampai menjadi bayi yang suci, itulah kehidupan. Jadi dari tanah sampai menjadi bayi yang suci, itulah kehidupan. Itulah yang maha suci. Kenapa bayi dilahirkan? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci bersih. Karena saat bayi masih suci dari pengakuan diri manusianya. Karena manusia kita masih tiada, masih gaib, masih fana, belum ada, belum terlahir secara hakikatnya. Secara syariatnya sudah terlahir sebagai bayi, tapi ingatannya, kesadarannya, persaksiannya sebagai manusia belum ada, masih gaib, masih mati. Inilah yang dikatakan kesucian di sisi Allah. Maka dari itu hidup inilah makrifat. Jadi dengan hidup inilah Allah menciptakan badan-badan ini. Dengan makrifatlah Allah menciptakan hakikat, yakni badan dan mata ini. Dengan hiduplah Allah menciptakan toreko, penglihatan mata ini. Dan dengan hiduplah Allah menciptakan seluruh syariat-syariat yang dipandang oleh toreko. Jadi kenyataan wujudnya syariat alam semesta ini kira-kira lebih wujud mana antara syariat dengan makrifat? Lebih wujud mana antara Allah dengan manusia? Di sini kita bisa menjawabnya sekarang. Karena tanpa Allah maka badan ini tak ada. Maka tanpa Allah seluruh penglihatan atau toreko ini tak akan pernah ada. Dan tanpa Allah, tanpa hidup, maka seluruh syariat-syariat yang kita pandang juga tidak ada, gaib. Sesungguhnya syariat itu gaib. Yang mewujudkan syariat itu Allah, hidup. Jadi bukti wujudnya hidup ini adalah ketika kita bisa menyaksikan segala sesuatu alam ini. Inilah bukti nyatanya wajhullah. Inilah bukti wajhullah, yakni hidup inilah yang menampilkan, yang mewujudkan segala apa-apa yang kita lihat. Jadi kita jangan memandang syariatnya, pandanglah hakikatnya, pandanglah hidup, saksikanlah hidup. Selama ini kita banyak perbedaan-perbedaan di sisi manusia karena selama ini kita hanya memandang syariat-syariatnya. Kita memandang hanya kitab-kitab syariatnya, dalil-dalil syariatnya. Maka dengan Al-Quran Qadim inilah maka terkuatlah seluruh perbedaan-perbedaan itu akan menjadi satu akidah, yakni hayatullah. Karena di luar diri itu apa yang dibahas di syariat itu sangat amat luasnya. Kita tidak bisa belajar hanya sebentar, butuh puluhan tahun. Di dalam toreko pun kita juga belajar butuh puluhan tahun. Di dalam mempelajari, memahami ilmu hakikat pun kita butuh puluhan tahun untuk memahaminya. Itu dalam batas memahaminya, belum mengaplikasikan di dalamnya. Maka sangatlah amat sulit bila kita masih belajar di luar diri. Maka masuklah belajar kepada Allah yang ada di dalam diri. Bukalah kitab-kitab kita, bukalah Al-Quran Qadim itu pelan-pelan, maka akan
akan terkuaklah rahasia dunia, maka terkuaklah alam-alam yang dikatakan alam kematian, alam kubur, siksa kubur, hari kiamat, alam kemudian, hari akhir, hari akhirat, yaumul hisab, wassiratul mustaqim, neraka, surga akan terkuak dengan nyata. Kenapa alam-alam itu gaib dan kita mengira alam-alam itu besok hadirnya, besok adanya ketika badan-badan kita sudah mati? Nah, mana mungkin badan-badan yang sudah tak ada hidupnya, mana mungkin badan-badan yang sudah mati ini bisa melewati alam-alam itu? Sedangkan ketika badan mati itu sudah dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi, dariku yang suci sebagai bayi, wa inna ilaihi roji'un. Dan ketika manusia sudah mati, maka sucilah manusianya, sama seperti bayi. Karena apa? Karena pengakuan diri manusianya sudah tidak ada lagi, sudah gaib lagi, sudah fana lagi, maka yang ada hanya Maha Suci Allah. Karena manusianya sudah tidak menjadi Tuhan lagi, maka sucilah badan-badan ini berangkat kembali ke asalnya, yakni jadi tanah lagi seperti semula. Awalnya manusia gaib, berakhir pun gaib. Awal Allah yang wujud, akhir pun Allah yang wujud. Jadi kita sekarang sudah menyadari, kita sudah mengerti, memahami, mempatrapkan dalam hati bahwa sesungguhnya syariat-syariat itu gaib. Syariat-syariat itu tidak ada tanpa Allah. Jadi syariat sudah tidak teraku-akui oleh syariat makhluknya. Jadi semua toreko yang terjadi sudah tidak teraku-akui toreko makhluknya. Jadi badan-badan ini hakikatnya sudah tidak teraku-akui lagi badan milik manusianya. Karena seluruhnya miliknya hidup. Yang ada syariatullah, yang ada torekotullah, yang ada hakikatullah, dan yang wujud adalah ma'rifatullah. Hidup itulah yang wujud. Jadi pandanglah, saksikan hidup di dalam memandang segala sesuatu. Saksikanlah hidup di dalam memandang segala syariat-syariat yang berlaku atas badan ini. Pandanglah dan saksikan hidup atas segala seluruh toreko-toreko yang ada di mata dan di telinga ini. Pandanglah hiduplah yang menguasainya. Pandanglah hiduplah yang memerankannya. Bukan badan kita ini yang bisa berperan sendiri. Karena hidup dan badan ini bukan milik manusianya, bagaimana mungkin kita mentuhani hidup dan badan seperti selama ini yang kita lakukan? Astaghfirullahaladzim. Semoga dengan keterangan ini kita bisa memahami dan mengaplikasikan praktek langsung setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, selalu menyaksikan hidup, selalu menyaksikan Allah lah yang menguasai kehidupan ini. Semoga bisa dipahami oleh kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah saya dengar apa itu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, jadi ternyata saya dapat simpulkan maksudnya menghala kepada mengenalin apa itu hidup ataupun hayatullah. Semua persoalan-persoalan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang saya kemukakan untuk diberi pencerahan
nyata pada keseluruhannya penghujungnya ialah ke arah ataupun menghala kepada mengenali siapa sebenarnya hayat itu ataupun hidup itu. Dan jelas dan ternyata bahwa yang hidup itulah yang sebenarnya yang dikatakan hayatullah. Jadi artinya inti persoalan yang saya kemukakan selama ini, dia hanyalah sebenarnya menghala agar kita mengenali bahwa diri kita sebenarnya tidak wujud, ataupun yang wujud itu yaitulah yang dikatakan hidup, yaitu hayatullah. Jadi alhamdulillah, terima kasih Mas karena dapat memberi pencerahan persoalan yang saya kemukakan selama ini. Dan tidak lain dan tidak bukan, inilah yang perlu dikenali oleh semua pihak ataupun semua yang mempelajari ilmu hakikat ma'rifat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas karena memberi ruang kepada saya agar memahami apa sebenarnya itu hayatullah ataupun yang dikatakan hidup yang sebenarnya hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.